tidak ada dalilnya Yesus melarang. Bukankah di dalam umat muslim itu katanya diajarkan adab? Ya kalau ada berdiskusi itu yang penting berbicara santun. Jadi karena abang seorang Kristen, adakah dalil Yesus melarang lawan diskusi itu sambil tiduran? Nggak ada. Memang Abang aja semuanya abang aja harus pakai kacamata. semuanya kurang. harus di ini gimana sih abang Gini, ini? dari Nah, cara Bang, kamu memakai kacamata aja, dalil di situ itu kelihatan adab tidak kamu perlu kurang. harus semuanya langsung Iya, letter maksudnya luck gini, begitu. kalau berbicara adab, kacamatamu itu tuh apa bukti ketidakberadaban. Kacamata ketidakberadaban. Karena Yesus tidak pernah memakai kacamata. Jadi kalau ada ustadz pakai kacamata, dia tidak beradab gitu. Makanya jangan Ini standar dari mana? Lo kamu komplain dengan Udah, posisi kita saya. fokus aja ke tema yuk, fokus ke tema. Jangan marah-marah lah. Gini. Jangan lari sana sini makanya. Baik. Sekarang saya tanya dulu nih, Bang Azzaiki. Ya. Apakah Bang Azzaiki tahu sosok orang ini? Atau pernah tahu sebelumnya berita ini? Saya tidak pernah dengar. Oke, saya jelaskan dulu sebentar ya. Dia boleh. Oke, baik. Jadi nama dia ini adalah Franz Ignatius namanya. Ya, dari namanya nampaknya beliau ini seorang Katolik. Ya. Nah, dia membuat satu video di mana videonya itu berisi kutipan. Dia mengutip bahwasanya ada seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu adalah tokoh hayalan pengarang hadis. Dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu fiktif sama sekali, tidak. Ada sosok Muhammad tuh ada betulan, tetapi dilebih-lebihkan ceritanya atau sosoknya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya, seorang Azzaiki yang sejati, yang beneran Azzaiki official itu misalnya istrinya misalnya 1. Tapi digambarkan istrinya misalnya 15. Nah, terus Azzaiki yang beneran itu misalnya lahirnya di Bandung, dibilang lahirnya di Tokyo. Oke, jadi Artinya sebentar sedikit. Artinya menurut Bapak Cakra itu sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu berbeda dengan sosok Muhammad yang sesungguhnya. Enggak seperti itu. Nah, saya mau katakan begini, karena dasar itu, karena dia bikin video semacam itu, dia ditangkap cepat sekali. Kalau orang Islam ngelaporin itu cepat. 24 jam langsung. Nah, jadi makanya saya bikin tulisannya begini, Bang. Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Makanya saya bilang, Bang, lemah kalian itu, Bang. Jadi gini, silakan. Bang Edis, itu yang dipenjarakan itu oknum dari Islam atau dari agama sebelah? Yang jelas dia bukan Muslim. Saya tidak tahu apa agamanya. Terlepas daripada itu, Bang, kita membahas kenapa Islam itu memenjarakan, kenapa Islam tidak bantah saja argumen dia. Oke, jadi kan dengan Edis mengangkat tema ini berarti Edis sependapat dengan Bapak itu bahwasanya Muhammad adalah sosok fiktif. Baik, saya jawab. Apakah saya yang sependapat bahwa Muhammad yang digambarkan itu adalah sosok fiktif? Saya jawab, banyak umat muslim yang setuju, bahkan tahu ceritanya Bukhari, bagaimana dia mengumpulkan hadis. Iya. Bukhari dalam pembukaan kitab Bukhari itu, dia menemukan ada 600.000 hadis. Nah, di antara 600.000 hadis itu, yang disohihkan sama dia itu hanya 6.000 saja. Artinya 1% saja. Karena 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad itu hanya omong kosong. Makanya sama dia tidak dimasukkan dalam kitab hadisnya. Sebentar, Bang, belum selesai. Oke. Ya. Saya
ingin Anda tahu ini. Kalau Anda tidak tahu tolong bantah ya. Artinya apa? Artinya orang Islam sendiri sudah tahu bahwa 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad itu hanya kebohongan. Makanya Bukhari itu hanya memasukkan 1%-nya saja, yaitu 6.000 hadis. Itu pun sekarang Bang, harus kita akui bahwa banyak orang Islam zaman sekarang yang sudah mengatakan sebagian isi Sahih Bukhari itu masih palsu juga. Contoh, saya kasih yang paling fenomenal. Apa itu? Bang, jangan panjang kali Bang. Jadi biar nggak terlalu lama kita. Oke, contoh yang paling fenomenal adalah di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad digambarkan menikahi anak kecil, anak umur 6 tahun. Umat Muslim sekarang membuat gerakan itu hadis palsu. Makanya saya bilang Bang, sosok Muhammad yang fiktif itu diyakini oleh umat Muslim sendiri, dan sekarang umat Muslim berusaha untuk menyingkirkan sosok Muhammad yang fiktif sudah itu. Bisa silakan. Saya bernafas. Silakan. Jadi, tampaknya Edis ini pikirannya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi ketika saya tanya apakah Edis sependapat dengan pernyataan Bapak itu, dia ngomong ngalur ngidul tanpa ilmu. Kenapa saya katakan tanpa ilmu? Dia ingin memframing Bukhari yang membuang 600.000 hadis dengan memframing seolah-olah itu adalah Muhammad itu palsu. Padahal yang dari 600.000 hadis itu kenapa dibuang? Karena itu tidak terkonfirmasi itu pernah dikatakan Nabi. Tetapi berarti palsu kan? Jangan potong dulu. Gantian ya. Jadi dari 600.000 itu dia mengambil yang sudah tervalidasi, yang sudah terbukti bahwasanya itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Inilah yang benar. Iya, berarti 99% berarti bohong. Stop dulu Edis, stop. Yang sisanya itu adalah cerita yang mungkin diada-adakan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu dia. Saya ambil contoh. Kalau kita ambil data dari Babel itu hanya jangan lari kemana-mana. Aduh, Anda kok tukang lari sih? Enggak gini, kita kenapa Muslim ini tukang lari? Bukan. Kenapa kamu panik ketika saya menyebutkan satu kata Babel? Saya ingin supaya kita fokus. Fokus bahasan kita membahas sosok Muhammad, sosok fiktif. Iya. Tadi Anda tanya kepada saya, apakah saya meyakini itu? Saya bilang, bukan saya yang meyakini itu, umat Muslim sendiri. Kalau saya hanya menceritakan Muhammad, kamu pasti tidak percaya. Kenapa saya membawakan Babel dan Yesus? Kita di sini bukan bicara percaya atau tidak percaya, Azaki. Kamu percaya Yesus. Kita tidak bicara percaya atau tidak percaya. Kita bicara benarkah bahwa Muslim sendiri sekarang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu fiksi. Saya ambil contoh tentang Yesus. Kita ambil baik, contoh. Kalau Anda tidak fokus, kita selesai saja ya. Saya akan mengundang kamu. Ternyata kamu itu tidak ada ilmu. Sekarang gini, pokok bahasan kita apa? Kita bandingkan Yesus yang fiktif atau Muhammad yang fiktif. Kenapa Anda lari dari tema ini? Sama-sama. Muhammad fiktif atau Yesus fiktif. Oke, sekarang kita simpulkan dulu yang ini. Gimana? Berani nggak? Nggak apa-apa. Kita simpulkan yang ini dulu gimana? Berani atau tidak? Berani. Kok masih kamu tanya lagi? Nggak, kamu berani nggak? Ini gimana? Ini udah dijawab berani kok. Oke, berani. Oke. Sekarang kita mulai. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari sini. Sekarang begini. Benarkah 99% cerita yang beredar tentang Muhammad itu adalah cerita palsu? Tidak benar. Lalu kenapa Bukhari hanya memasukkan 1% saja? Nah, itu ceritanya begini. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Sanad itu dia harus gini ya, Edis. Misalnya kamu berada di Amerika. Kamu mengatakan kamu itu suka makan jengkol, ya. Tetapi sama pengikutmu, kau diceritakan suka makan pete. Lalu itu setelah ditelusurin ternyata Edis tidak pernah berbicara seperti itu. Berarti fiktif.
Jangan dipotong. Jadi ada. Sebentar, berarti mereka sedang menceritakan edis yang fiksi, yang tidak sesungguhnya. Bukan menceritakan edis yang fiksi. Mereka sedang menceritakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan. Iya, artinya edis yang fiktif. Edis yang asli kan suka makan jengkol, menurut riwayat Di itu. sini bukan. Betul. Di sini bukan. Nah, bukan ini soal berat palsu ini. atau Sebentar, asli. saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak, kamu Dengar dulu aja. pelan-pelan. Jangan panik gitu, jangan panik. Ya, menurut fakta yang sebenarnya, Edi suka makan jengkol, betul. Ya, Tetapi diriwayatkan Edi suka makan pete. ya. Berarti Edis yang suka makan pete ini adalah Edis yang bohongan atau Edis yang fiksi, betul? Itulah kau otakmu nggak nyampe. Nah, gimana sih? Si Edis tetap ada, tetapi Iya, saya tahu perlakuannya Edis tidak tetap benar. ada, tapi Edis yang suka makan pete itu berarti Udah, terserah Edis yang pula. fiksi, betul? Terserahmu. Kita fokus saja ke Ini pembahasan. gimana nih orang ini? Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Sekarang saya ulangi lagi. Bertambah sebelum- Dengar, Kau- dengar. Saya ulangi lagi. Kamu udah kamu udah temakan sebentar. di tanganku. Muhammad Jadi kau yang jangan sejarah, main kata. Muhammad yang sesungguhnya itu Muhammad yang nikahin anak di bawah umur nggak? Siapa? Aisyah ya? Betul. Saya ulangi Nabi- satu kali lagi. Kau Sosok enggak gini. Muhammad yang sebenarnya atau sosok Muhammad yang sejarah itu adalah sosok Muhammad yang menikahi anak 6 tahun nggak? Iya, menurut hadis ya. Oke, sekarang Anda Oke, tahu nggak bahwa sekarang umat gini, Muslim? kita bandingkan Saya belum dengan selesai, Yesus. lu panik sih. Loh, bukan banding. Kapan kita membanding antara Yesus dan Nabi Sebentar Muhammad? dulu, Anda tahu Kita nggak berbicara bahwa tentang- aduh. Anda tahu tidak bahwasanya kalau gini orang Islam zaman sekarang Di dalam berbondong-bondong berdiskusi- menolak cerita itu? Anda tahu? berani Baik, ditanya, harus berani. saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan Oke. hadisnya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu menolak umurnya sebenarnya 18 tahun. Nah, bayangin tuh. Menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad nikah sama umur anak 6 tahun. Menurut Adi Hidayat bukan 6 tahun, tapi 18 tahun. Saya tunjukin. Ya, umur Aisyah. Sebentar ya. Umur Aisyah itu dinikahinya bukan umur 6 tahun, tetapi umur 18 tahun. Nih, sebentar. Bahkan Zuma juga mengatakan demikian. Bukan 16 tahun, tetapi 18 tahun. Perhatikan. Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. Ini dilihat dari sisi historis berdasarkan riwayat sejarah. Saya ulangi lagi. Nih, Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. nih. Ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 17 atau 18 tahun. Kamu bilang tadi 6 tahun, betul? Iya, itu. Nah, mana yang itu benar? tidak Mana yang benar. benar? Mana yang benar? Mana? Manapun benar. Esensinya. Manapun benar. Loh, ini Manapun benar. Oke, Pokoknya oke. makanya saya bilang, kau tidak Oke. mampu membantah argumen. Sekarang Islam saya cuma akan mampu bertanya kepada menjarain kamu. orang. Kamu berani nggak ditanya? Kamu hanya mampu memenjarakan orang. Kamu Kau tidak hanya mampu untuk tua-tua, membantah argumen. nggak ada ilmu. Kamu takut Nekat ketika yang kamu nyata. ditanya. Itu Sekarang bukti berapa umur pemahaman Aisyah? Satu bilang Kamu- 18 tahun, satu bilang umurnya 6 tahun. Yang benar yang mana? Gini, saya jelaskan. Kenapa ada dua pendapat? Gini ya, poinnya Nabi Muhammad itu tetap menikahi Aisyah. Berapa umurnya? Jangan kepotong ya. Jangan Berapa umur kepotong. Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ada satu riwayat dikatakan beliau menikahi di usia 6 tahun. Oke. Dan digauli usia. Oke, kenapa Jangan sekarang kau Muslim potong lah. tidak percaya itu? Memang adab kau nggak ada ya? Iya, Sama kenapa kok kayak- Muslim tidak sama percaya kok itu kayak sekarang? Paulus. Enggak, memang kalau Nah, manusia makanya saya bilang yang membantah Enggak, saya sedang Muhammad bernarasi, itu jangan menikahi potong. anak umur 6 tahun itu orang Islam kau sendiri. Jangan potong. Kau jangan potong. Makanya sosok Makanya, Muhammad sekarang fiktif kita itu buktikan. yang menikahi Betul anak umur nggak- 6 tahun betul nggak ajaran itu Yesus Muslim itu ada? sendiri yang membangun argumen itu. Sekarang saya balik bertanya, betul Gimana? nggak ajaran Yesus itu ada? Coba yang benar
Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kau diam ya. Berapa? Kau Kenapa diam kau ya. berbelit-belit jawab saja? Tidak Berapa? berbelit-belit. Kau bertanya saya menjawab. Saya Tinggal bertanya, jawab kau saja kok belit-belit. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Kau cuma framing aja, kau nggak tahu apa-apa. Kau Oke, bahkan soal kita tampilkan kekristenan, lagi kau nih. nggak Kita tahu. tampilkan. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat. Udah, sekarang kita bahas pokoknya. Ilmu yang terkait Kenapa dengan kamu takut ditanya? Itu semua umat Islam udah tahu. Ditanamkan pada Sayyidah Aisyah. Semua muslim sudah tahu. Apakah Anda setuju? Setuju dengan perkataan Adi Hidayat? Setuju. Sekarang kita poinnya. Oke, baik. Apa kata Aisyah, teman-teman? Apa kata Aisyah? Kristen itu, orang Kristen mengklaim diri itu jujur. Kenapa Sebentar. tidak mau ditanya? Apa kata Aisyah, teman-teman? Ya, Di dalam Sahih Bukhari 4414. Saya balikan kamera saya. Ketika saya ingin membahas tentang agamanya, dia panik. Dia apa kata Bukhari? Itu. Perhatikan. Apa kata Bukhari, teman-teman? Nih, perhatikan ini. Aisyah kan katanya kan seluruh ilmu diturunkan kepada Aisyah. Udah. Baik, Sekarang perhatikan gini, apa kata Aisyah. Dengar. Kalau memang Yesus itu benar. Apa kata Aisyah? Perhatikan nih apa kata Aisyah. Itu benar, di mana datanya Yesus Aisyah berkata kepada Rasulullah, perhatikan. Untuk ke gereja di hari Minggu. Kamu boleh, perhatikan ini, kata Aisyah ya. Maka dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, ini orang yang konon katanya diberikan ilmu kepadanya nih. Apa kata Aisyah tentang Muhammad dan Tuhannya Muhammad? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu, saya tidak melihat Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Di dalam bahasa aslinya, kata keinginan ini adalah hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih menyadarkan dan mencerdaskan anak bangsa ya. Terlebih-lebih mereka para polemikus bisa menyadari ketika Edis menyajikan kajian-kajian di live TikToknya teman-temannya dan membahas kedua agama ini, baik agama saudara kita Muslim dan juga agama saudara kita Kristen. Nah teman-teman, artinya intinya menambah wawasan bagi kita. Nah teman-teman, terkait apa yang kita saksikan dari awal video, di mana Edis menampilkan satu foto ada seseorang yang mungkin itu orang Kristen, kita tidak tahu, tetapi yang jelas bahwa orang itu ketika dia membahas tentang agama Islam dan kemudian dia diproses secara hukum atau dilakukan penangkapan teman-teman ya, dan itu sudah viral di berbagai platform media sosial akhir-akhir ini teman-teman ya. Kenapa Edis membahas dan kenapa Edis bersuara di luar negeri teman-teman ya?
Karena memang orang-orang apologet Kristen itu tidak bisa bersuara di negerinya sendiri dan tidak bisa memberikan jawaban terkait tuduhan-tuduhan saudara kita para polemikus. Kenapa? Karena kalau kita menjawab dan kalau kita mempertanyakan tentang iman mereka, teman-teman, maka yang terjadi kita difitnah, kita dituduh sebagai orang yang melakukan penistaan agama. Nah, lagi-lagi di dalam negeri kita itu tidak ada yang namanya keadilan dalam hal proses penangkapan orang-orang yang melakukan atau dinilai melakukan penistaan agama. Sama halnya seperti ada beberapa oknum ustadz yang dimana beberapa tahun yang lalu melakukan penistaan agama terhadap simbol agama Kristen, namun itu tidak diproses secara hukum. Sampai sekarang itu ustadz tersebut itu tidak pernah dilakukan penangkapan. Tetapi kalau dari pihak Kristen membahas agama mereka, teman-teman ya, apalagi membahas nabi mereka, maka mereka terlalu emosi, marah dan kepanasan. Kenapa? Karena memang tidak bisa mereka bantah secara argumen, maka yang terjadi adalah mereka melapor kepada pihak penegak hukum. Nah, inilah sebabnya kenapa banyak apologet yang kemudian mereka bersuaranya bukan lagi di dalam negeri, melainkan di luar negeri, karena untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan para polemikus ini, teman-teman. Nah, jadi kita juga melihat bagaimana ketika dipertanyakan tentang iman mereka, teman-teman, ternyata mereka sama sekali tidak bisa membantah secara argumen. Itu sudah fakta dan itu sudah terjadi di beberapa dunia perdebatan lintas agama atau lintas iman. Mereka sama sekali tidak bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena memang sejarah-sejarah yang disajikan kepada mereka itu sesuai fakta dan itu tidak perlu penafsiran apapun. Karena sesuatu yang dalilnya tertulis secara literal dan itu suatu peristiwa yang benar-benar dianggap sebagai suatu fakta, maka mereka tidak bisa membantahnya secara argumen, teman-teman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.